pagi rekan-rekan dan sahabat sekalian, Mitra Impact Plus di 12 provinsi, 26 kabupaten kota, dan 34 CSO. Walaupun pada kesempatan kali ini kita tidak menghadirkan secara keseluruhan dari Mitra Impact Plus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya peserta kita eksklusif terutama pada teman-teman yang memang memiliki kebutuhan pada sesi-sesi yang sudah kita siapkan. Ada beberapa lembaga yang secara primer memiliki kebutuhan pada sesi kita di 2 hari terakhir, dan ini adalah sesi kedua. Kita akan mulai sesi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan sekalian. Semoga kita senantiasa sehat dimanapun kita berada dan apapun aktivitas yang kita lakukan bersama. Untuk sesi kita pagi hari ini, sebagaimana yang kemarin kita sudah sampaikan, bahwasanya pada sesi kedua di pagi hari ini kita akan berbicara tentang advokasi anggaran untuk keberlanjutan organisasi. Dan telah hadir bersama kita pagi hari ini pemateri kita, yaitu Mas Setio Dwi Herwanto. Selamat pagi Mas Setio. Pagi Mas Dar. Ya, gimana kabarnya Mas? Seger nih kayaknya. Alhamdulillah sehat. Sudah sarapan gitu? Sudah makin seger jenengan. Di kampung halaman Mas, jadi ngumpul sama anak-anak jadi. Ya. Yang penting sehat lah. Alhamdulillah, berkah intinya. Teman-teman sekalian, perlu saya sampaikan secara singkat. Biodata ringkas dari Mas Setio. Beliau adalah lulusan Fakultas Sastra Universitas 11 Maret Surakarta, S2 pada kajian budaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Penabulu Wikara Pranata, salah satu direktorat di Yayasan Penabulu. Nanti untuk lengkapnya apa, kawan-kawan sekalian bisa berinteraksi langsung dengan beliau. Beliau juga cukup lama di Yayasan Penabulu, dari 2016 ya Mas ya? Ya. Iya, 2015 pertengahan lah. Pertengahan 2015. Nah, beliau sudah banyak berproses dan cukup lama di Penabulu, pernah sebagai direktur program, sebagai kepala direktorat akuntabilitas keterbukaan informasi dan pelayanan publik, direktur Penabulu Research Institute, dan saat ini sebagai direktur Penabulu Wikara Pranata. Nah, sebelumnya juga beliau punya pengalaman yang cukup panjang di CSO, lebih kurang 15 tahun, dan juga pernah menjadi direktur di Patiro ya, Surakarta, atau kalau kita biasa nyebutnya Solo lah. Solo. Surakarta kadang-kadang agak asing gitu kan bagi orang. Surakarta itu mana sih gitu. Iya. Kan? Nah, nggak ada base jurusan Surakarta, nggak ada Mas. Nggak ada. Solo gitu. Solo. Iya. Jadi keingetan di Jogja kan kalau mau ke Solo gitu, atau dari Semarang mau ke Solo gitu. Ya, jadi beliau ini yang saya kenal, yang saya pahami itu sosoknya biasanya di balik layar terus nih. Nah, hari ini kita munculkan di depan layar nih gitu ya kan. Jadi jarang-jarang Mas Setio ini mau turun gunung, tapi alhamdulillah untuk Impact beliau hari ini bersedia untuk berproses bersama kita teman-teman. Mudah-mudahan banyak hal nanti yang bisa kita manfaatkan dari kehadiran beliau untuk mengisi mungkin sisi-sisi atau hal-hal yang masih perlu kita kuatkan di CSO kita masing-masing. Untuk itu, dan perlu saya sampaikan nanti prosesnya selama Mas Setio presentasi, kita bisa ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, supaya tidak lupa boleh di chat room, namun untuk raise hand dan open mic, nanti sesi diskusi intensifnya akan kita adakan di akhir sesi pembahasan atau presentasi beliau gitu. Jadi nanti setelah pas sesi itu dibuka, baru chat akan kita buka, dan atau kawan-kawan mau raise hand dan ngobrol langsung dengan beliau juga kita persilahkan. Sesi hari ini kita perkirakan akan selesai sekitar jam 10.15 atau maksimal 10.30 karena kita opennya agak telat juga ya, nunggu kehadiran teman-teman juga gitu. Mudah-mudahan jam 11.30 nanti kita sudah selesai di sesi kedua pada hari ini untuk tema mobilisasi sumber daya dan advokasi anggaran, khususnya untuk sesi Mas Setio tentang advokasi anggaran untuk keberlanjutan organisasi. Itu saya pikir untuk pembuka, dan berikutnya
saya persilakan kepada Mas Setio untuk langsung membawakan sesi kita di pagi hari ini. Selamat berproses teman-teman, silakan Mas Setio. Terima kasih Mas Dar. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Semangat pagi, salam sejahtera. Ada beberapa kawan di sini yang sudah sering berinteraksi dan sering bersama-sama gitu ya. Pagi Mas Doni, Mas Faiz, Denpasar, apa kabar? Ada teman-teman yang lain. Ya. Oke, pagi ini saya diminta oleh teman-teman di program Impact Plus untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan berkaitan dengan advokasi anggaran. Nah, kalau berbicara advokasi anggaran ini sebenarnya nggak cukup kalau cuman kita obrolkan selama 1 sampai 2 jam. Biasanya kalau saya belajar bersama-sama komunitas yang lain itu bisa sampai 3 hari. Nah, ini kemudian saya coba gimana caranya meringkas materi-materi yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk belajar advokasi anggaran, khususnya untuk keberlanjutan organisasi ya. Sehingga kemudian materi itu bisa menjadi pemantik. Kalau kemudian nanti memang butuh pendalaman, teman-teman bisa didampingi oleh teman-teman di Impact Plus maupun bisa langsung juga dengan saya untuk berkomunikasi. Intinya kita bisa berbagi pembelajaran sepanjang hayat. Karena bisa jadi saya yang suatu saat akan belajar ke pengalaman teman-teman juga. Tapi untuk saat ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal gitu. Namun sebelum kita mulai pada materi advokasi anggaran untuk keberlanjutan organisasi, meskipun ada beberapa teman yang sudah kenal, tetapi ada baiknya juga saya ingin berkenalan dengan teman-teman yang lain. Nah, saya ingin membagikan satu link. Silahkan teman-teman isi link ini, tinggal diklik aja. Nah, nanti kita akan coba kebutuhan teman-teman apa yang ingin diketahui atau apa yang ingin didapatkan dalam sesi ini, kita coba rangkum bersama gitu. Mas Dar juga boleh untuk ngisi, kita bisa ngisi semuanya gitu. Siap Mas. Oh, ini diisi search place address-nya itu nanti langsung Mas, searching. Ya, yang diisi di peta itu tinggal diisi aja. Atau kalau nggak diisi ya di sebelah kanan searching itu kan ada tombol kecil yang bisa langsung diklik di situ. Kalau pakai HP bisa langsung diklik di situ, udah menunjukkan ini kayak punyanya Mas Farid ini posisi ada di mana gitu, ketahuan sudah. Di peta ini namanya Jalan Gorila, padahal alamatnya Jalan Gerilya. Iya. Kita pengen melihat sebaran sehingga kemudian bisa berbagi lah. Ada yang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Malang, dari Sumber sudah masuk. Dari Medan kah, Mas? Medan sudah masuk. Oke. Sumbar sudah, Medan sudah, Batam sudah. Oke, udah masuk semua kayaknya. Oke, kita bisa lihat teman-teman dari yayasan mana saja atau dari lembaga organisasi mana saja. Kemudian teman-teman pengen belajar apa? Nah, kita coba. Teman-teman pengen belajar apa sih? Oke. Apa yang ingin dipelajari, ketahui dalam materi advokasi anggaran ini? Strategi dan pendekatan kepada pemangku kebijakan lokal, asal sumber dana yang bisa didapat, dan bagaimana meningkatkannya. Terus kemudian strategi yang tepat mengakses anggaran daerah, strategi mengembangkan strategi advokasi anggaran, tahap-tahapnya, persiapan apa saja yang diperlukan dalam advokasi anggaran, untuk memahami teori advokasi khususnya anggaran agar digunakan saat mengakses dukungan anggaran yang ada di lembaga donor, pemerintah, dan CSR,
RAB proposal CSR, tahapan-tahapannya, bagaimana cara melakukan advokasi anggaran. Oke, ini yang dibutuhkan oleh teman-teman ya. Semoga kita bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan teman-teman ini, tetapi saya tidak yakin juga semuanya akan bisa kita pelajari detail selama waktu yang ada ini. Tapi kalau memang nanti ada yang belum selesai atau belum puas, kita bisa lanjutkan ke pendampingan atau konsultasi langsung saja juga tidak apa-apa. Kita bisa belajar bersama begitu. Terus kemudian organisasi yang pernah mendapatkan materi pelatihan atau pelatihan advokasi anggaran ada cukup banyak ya, ada hampir separuh sudah pernah mendapatkannya. Terus kemudian yang sudah 5, yang belum 5, oke. Berarti berimbang ini. Kalau berimbang bisa saling mengisi ini. Apakah Anda pernah mendapatkan sumber daya anggaran selain donor? Sama juga ini 5 dan 5. Dari CSR, ada Dinas Sosial. Nah ini sebenarnya kita bisa saling berbagi kalau sudah ada begini. Ini kalau bisa ketemuan langsung offline, ini bisa saya satu mentor satu ini untuk saling berbagi gitu ya. Apakah Anda ingin mendapatkan sumber daya anggaran selain donor? Ya. Sebutkan dari mana saja, ada yang fundraising, swasta, pemerintah lokal, APBD, CSR, swasta, pemerintah individu, CSR, pemerintah, APBD, CSR, swasta, APBN. Oke. Nanti kita coba bahas satu persatu. Oke. Untuk perkenalan, saya kira di awal ini kita sudah ada hal-hal yang bisa kita collecting dari teman-teman peserta untuk kita nanti bisa berdiskusi bersama. Jadi karena di sini juga ada lembaga-lembaga yang sudah pernah mendapatkannya, mendapatkan alokasi anggaran maupun sumber pendanaan atau sumber daya anggaran dari non-donor, mungkin nanti kita bisa berbagi begitu ya, berbagi pengetahuan dan pengalaman sehingga teman-teman yang lain bisa saling saling belajar begitu. Oke, kemudian untuk selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan keberadaan lembaganya masing-masing. Jadi kalau kita merujuk karena kita mau berbicara anggaran dan keberlanjutan organisasi ya. Jadi sebagai organisasi masyarakat sipil ini kita perlu menyadari posisi kita sebelum kita beranjak kepada apa yang akan kita perjuangkan gitu ya. Nah, kalau secara ideal, organisasi masyarakat sipil ini kan didirikan oleh masyarakat sipil yang kemudian untuk menjembatani atau memfasilitasi masyarakat sipil berhubungan dengan para pihak pengambil kebijakan maupun sektor swasta gitu. Sehingga organisasi masyarakat sipil ini memiliki peran yang tepat gitu. Nah, di dalam kegiatan teman-teman itu apakah sudah memposisikan diri semacam ini atau kemudian masih banyak ada di sisi misalnya hanya ke pelayanan ke masyarakat saja atau pelayanan ke sektor swasta saja atau pelayanan ke pemerintah saja. Nah, kita coba masing-masing lembaga meng-create atau mencoba untuk menyadari gitu ya, merefleksikan dari banyak kegiatan yang dilakukan oleh lembaganya masing-masing itu sebenarnya arahnya lebih kemana gitu. Apakah sudah ada di posisi yang sesuai atau belum di dalam menjembatani hubungan antara para pihak ini. Nah, ini saya juga punya mainan satu lagi nih. Saya coba share di chat lagi, mainan lagi. Silakan tinggal diklik. Nah, dijawab di situ. Kita coba lihat posisi masing-masing
lembaga sudah sejauh mana? Oke. Sebagian besar sudah, tetapi ada yang belum. Nah, saya bisa minta komentar nggak? Masnya bisa minta respon nggak? Ini yang belum ini kira-kira bisa cerita sedikit kenapa posisinya masih belum begitu, atau hal apa yang kemudian dilakukan sehingga menyatakan bahwa organisasinya belum memfasilitasi atau menjabatani dialog dan pengembangan kemitraan antara pemerintah dan swasta. Ada, silakan buka aja mic-nya kalau yang menjawab belum. Ya, kenapa saya bilang belum? Karena dari pertanyaan yang saya isi tadi, yang saya bilang belum, saya jawab belum tadi, berarti kan lembaga saya saat ini saya berada itu memfasilitasi pertemuan ya Mas ya, gitu ya? Ya. Untuk membahas soal anggaran daerah. Nah itu selama saya bergabung itu belum pernah. Lembaga kita memfasilitasi, tapi kalau diundang itu pernah. Tapi kalau untuk memfasilitasi, mendiskusikan itu belum. Oke. Nah makanya saya jawab belum. Oke. Begitu Mas. Oke, siap. Terima kasih Bung Lan. Siap Mas. Makasih sama-sama. Oke, kita lanjut pada materi selanjutnya. Kita akan coba lihat, karena sebagian besar sudah. Kalau kita berbicara terkait dengan anggaran sebagai salah satu sumber keberlanjutan organisasi, kemudian kita lihat dari posisi kita saat ini, yang kemudian sudah menjadi jembatan antara masyarakat, kemudian pemerintah dan sektor swasta, kita akan mencoba melihat peluang-peluang sebenarnya yang bisa dilakukan oleh lembaga dalam langkah keberlanjutan organisasinya ini di masing-masing pihak apa. Jadi CSO ini sudah menjadi jembatan antara para pihak dalam mitra pembangunan begitu. Nah, dari masing-masing sisi CSO ini misalnya kemudian menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah misalnya di semua level, itu baik di kabupaten maupun di pemerintah pusat, sudah memfasilitasi hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat ini bisa komunitas, bisa berbasis kewilayahan gitu ya. Isunya pun bisa bermacam-macam, ada yang hak asasi manusia, kesehatan, kesetaraan gender, pembangunan inklusi. Nah, itu sudah dilakukan gitu. Namun saat ini kan banyak isu-isu yang dikerjakan itu bahasanya dijembatani atau didukung oleh sumber daya yang berasal dari lembaga donor gitu ya. Nah, ada nggak sih sebenarnya peluang-peluang yang bisa dilakukan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil di dalam posisi menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Kita coba lihat salah satu peluang yang bisa dilakukan oleh teman-teman atau bisa didapatkan oleh teman-teman di dalam proses menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah. Nah, ada kegiatan-kegiatan di dalam pemerintahan itu sebenarnya yang bisa juga diakses oleh CSO gitu. Kalau kita merujuk, salah satunya adalah swakelola tipe 3 atau melalui yang dikuatkan melalui Perpres 16 2018. Nah, tentang swakelola tipe 3 ini apa? Nah, ini nanti kita coba singgung-singgung sedikit. Nah, di swakelola tipe 3 ini selain swakelola tipe 3 sebenarnya ada juga nanti swakelola tipe 4 misalnya. Itu yang langsung ke komunitas, atau kemudian layanan-layanan yang lain yang bisa diberikan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil yang bisa dikolaborasikan kepada anggaran negara atau kepada pemerintah, sehingga kemudian organisasi masyarakat sipil ini bisa mendapatkan selain bisa tetap memperjuangkan isu-isu yang selama ini diperjuangkan, itu juga teman-teman organisasi ini punya sumber daya yang bisa dipakai untuk dukungan organisasinya masing-masing. Nah, selain dari sisi hubungan masyarakat dengan pemerintah, itu sebenarnya kita juga punya peluang yang lain dalam hal anggaran atau pendanaan, itu dari sisi
hubungan antara privat sektor dengan pemerintah yang selama ini mungkin belum banyak dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, karena seringkali kita sebagai organisasi masyarakat sipil ini belum lebih intensif berkomunikasi dengan pemerintah dibandingkan dengan swasta. Padahal sebenarnya swasta sendiri itu juga membutuhkan jasa-jasa layanan yang bisa kita dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil. Nah, contohnya misalnya apa? Oh, riset pasar misalnya. Itu yang biasa kita lakukan. Kita organisasi masyarakat sipil sudah terbiasa melakukan riset. Misalnya riset pelayanan kesehatan, pelatihan berkaitan dengan bidang yang selama ini ditekuni oleh teman-teman. Kemudian pelatihan Renstra misalnya, atau analisis SWOT, atau layanan-layanan yang lain sebenarnya yang bisa kita tawarkan untuk bisa juga dilaksanakan di sektor swasta gitu. Karena di sektor swasta ini kan juga membutuhkan beberapa peran organisasi masyarakat sipil untuk berhubungan dengan pemerintah. Misalnya berkaitan dengan isu kesehatan, atau misalnya berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, atau berkaitan dengan advokasi kebijakan kepada pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta sendiri. Nah, ini juga sebenarnya bisa kita lakukan gitu. Nah, ada sumber yang lain yang bisa dilakukan juga untuk meningkatkan keberlanjutan organisasi, itu dengan berkolaborasi, menjembatani kolaborasi antara masyarakat sipil dengan sektor swasta. Misalnya dalam membangun skema bisnis kerjasama antara bisnis yang dibangun oleh komunitas dengan bisnis yang ada di sektor swasta. Katakanlah misalnya ambil contoh, komunitas yang didampingi oleh teman-teman itu kemudian ada upaya membangun sektor bisnis, terus kemudian dikerjasamakan dengan marketnya, katakanlah misalnya bagaimana hasil UKM yang dibangun oleh komunitas yang didampingi oleh teman-teman itu kemudian bisa membangun MOU atau kerjasama dengan pasar yang sudah tersedia saat ini. Misalnya ada Alfamart, Indomart, ada supermarket yang lain. Nah, ini peran organisasi masyarakat sipilnya di mana? Nah, itu bisa dilakukan juga. Misalnya kemudian konteks CSO-nya bisa dipakai untuk menjadi pengepul dari yang dihasilkan oleh komunitas. Kemudian CSO bisa menjadi penyalurnya gitu. Nah, itu bisa dilakukan juga. Nah, sehingga dalam konteks keberlanjutan organisasi, itu kita bisa mendapatkan sumber anggaran dari mana saja, dari manapun gitu, dari pemerintah, kemudian dari sektor swasta, dan dari masyarakat. Nah, hanya disinilah yang kemudian butuh inovasi dan pengenalan pada kelembagaannya masing-masing, kesiapannya di mana gitu. Karena dari tiga sisi ini, itu juga membutuhkan kesiapan. Tidak hanya mengakses saja, tetapi faktor pendukungnya, faktor pemungkinnya itu juga dibutuhkan gitu. Nah, kalau kita mau mengakses ke pemerintah, itu misalnya prasyarat yang dibutuhkan itu apa saja, itu juga perlu kita pahami, sehingga kemudian apa yang akan kita lakukan itu syarat pendukungnya sudah ada gitu. Jadi syarat pemungkinnya sudah ada. Di situ itu peluang pendanaan untuk keberlanjutan organisasi. Nah, ini perlu saya sampaikan sebelum kita masuk dalam konteks advokasi anggaran. Karena nanti ketika kita masuk ke konteks advokasi anggaran, ini kita juga membutuhkan beberapa prasyarat yang kemudian nanti itu akan memperkuat posisi teman-teman dalam melakukan akses anggaran. Ini tadi saya sampaikan peluang-peluang pendanaan yang sebenarnya bisa didapatkan oleh organisasi masyarakat sipil. Dari sektor pemerintah kita ada peluang pendanaan dengan memanfaatkan peluang misalnya melalui tipe swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4, atau kemudian kalau kita memang mampu melakukan bertanding dengan sektor swasta untuk bidding, itu juga bisa kita lakukan begitu.
Karena di Perpres 16 2018 ini memberikan ruang kepada organisasi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Terus kemudian dihubungkan dengan sektor swasta misalnya, kita juga sebenarnya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil ini juga dibutuhkan oleh sektor swasta. Kemampuan dalam menulis laporan misalnya, itu juga ternyata juga dibutuhkan oleh sektor swasta, atau kemudian kemampuan dalam melakukan pemetaan atau kemampuan melakukan riset kepuasan pelayanan publik atau kepuasan pelanggan, itu juga dibutuhkan oleh sektor swasta gitu. Saat ini kita masih jarang berhubungan dengan sektor swasta dalam rangka bahasanya itu menjual kemampuan kita kepada pihak swasta yang membutuhkan gitu. Nah, ini mungkin nanti juga perlu kita coba juga agar kemudian sektor swasta itu tidak hanya CSR saja yang kemudian diakses, tetapi juga kegiatan-kegiatan rutin yang bisa kita dorong untuk kita bisa ambil bagian di situ. Nah, terus kemudian dari masyarakat tadi misalnya skema pengembangan bisnis bersama, atau kemudian misalnya pendampingan kepada masyarakat sekitar kalau itu CMA CSR misalnya, atau kemudian pendampingan UKM dampingan yang dihubungkan dengan pihak swasta, jadi menghubungkan antara masyarakat UKM dengan sektor swasta atau pasar yang lebih besar. Nah, kita tinggal mengambil peran di sisi yang mananya, misalnya konsultan bisnisnya, atau kemudian mendirikan usaha bersama masyarakat untuk berhubungan dengan privat sektor itu. Kalau berhubungan dengan, karena kita akan mencoba masuk di sebelah hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, ini tahun 2018 sudah keluar Perpres nomor 16 tahun 2018 terkait dengan skema pengadaan dan jasa pemerintah. Nah, di sini itu ada 3 tipe, ada swakelola, kemudian ada tender, biasanya kita kenal begitu, penyedia, terus kemudian pengadaan khusus. Nah, di swakelola sendiri ada 4 kelompok, ada swakelola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Yang tipe 1 ini keseluruhan itu dilaksanakan oleh dinas atau oleh kementerian atau lembaga gitu, atau oleh pemerintah daerah sendiri. Nah, kemudian yang tipe 2 itu bisa melibatkan, hanya kemudian ini tetap berupa tender, istilahnya tetap ditenderkan gitu ya. Nah, terus kemudian swakelola tipe 3 ini yang kemudian kita bisa dorong agar kemudian bisa dilaksanakan oleh organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi itu. Nah, terus kemudian yang tipe 4 ini yang hibah yang diserahkan kepada kelompok masyarakat tetapi diusulkan oleh kelompok masyarakat tersebut. Jadi kelompok masyarakat melakukan advokasi agar kemudian kegiatannya itu dibiayai atau didanai oleh pemerintah, terus kemudian pelaksanaannya nanti kelompok masyarakat itu sendiri yang akan melaksanakannya. Nah, ini ada swakelola tipe 3 dan tipe 4 yang bisa dilakukan oleh teman-teman. Kalau yang lain itu seperti yang kita mungkin kita ketahui selama ini melalui tender, kemudian PL atau penunjukan langsung, atau kemudian melalui tender-tender online gitu. Tapi itu pun sebenarnya peluang itu juga bisa kita raih asal kita bisa menunjukkan kualitas kerjaan kita bisa menunjukkan kemampuan kita, itu kita tetap bisa juga masuk ke dalam salah satu penyedia layanan, misalnya begitu. Katakanlah misalnya karena teman-teman ini banyak dampingan di isu HIV misalnya, nah ada pemerintah membutuhkan sosialisasi atau membutuhkan konsultan atau membutuhkan tenaga atau membutuhkan pihak yang bisa mengerjakan kegiatan mereka. Nah, itu ketika kegiatan itu diskemakan dalam pengadaan barang jasa yang sifatnya tender misalnya, itu kalau memang teman-teman secara administratif bisa menunjukkan kesiapannya, bisa ikut terlibat di situ. Misalnya sosialisasi atau kemudian edukasi misalnya, itu bisa juga dilakukan di situ. Nah,
Terus kemudian pengadaan khusus. Pengadaan khusus ini bisa juga misalnya riset-riset yang dibutuhkan, misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi komunitas misalnya, atau riset-riset yang diadakan oleh pemerintah daerah, itu juga pengadaan melalui skema pengadaan khusus itu juga bisa dilakukan. Nah, saya kasih warna yang berbeda, ini peluang yang sangat mungkin didapatkan oleh teman-teman organisasi masyarakat sipil. Meskipun peluang yang lain juga ada, tetapi kemudian peluang yang ini yang mungkin lebih dekat gitu ya, dan lebih mudah, bukan mudah, lebih dekat dan lebih mungkin dilakukan teman-teman organisasi masyarakat sipil yang sudah membangun komunikasi dengan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau yang swakelola itu memang lebih mengawal mulai dari proses perencanaannya, terus kemudian mengawal proses pelaksanaannya, terus kemudian kita terlibat dalam pelaksanaan, dan kemudian kita terlibat juga dalam evaluasinya gitu. Ini sebagai organisasi masyarakat sipil itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana dengan komunitas? Komunitas bisa mendorong melalui yang swakelola tipe 4 misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk kelompok masyarakat yang didampingi. Prasyarat apa yang kemudian dibutuhkan oleh organisasi ketika kemudian mau mengakses sumber pendanaan dari pemerintah tadi atau dari tempat lain misalnya? Ada, setidaknya kami kelompokkan menjadi 2 kelompok besar ya, itu prasyarat yang berkaitan dengan fungsi dan prasyarat yang berkaitan dengan administrasi aturan-aturan pendukung. Prasyarat yang berkaitan dengan fungsi itu kemudian ketika kita mau menjalankan atau ketika kita mau mengakses anggaran misalnya, itu kita perlu refleksikan apakah secara internal itu misalnya ada infrastruktur pendukungnya, misalnya pengelola misalnya. Ketika nanti kita mendapatkan anggaran, apakah kita sudah siap secara kepanitiaan itu, siapa saja yang akan mengelola, kemudian sarana prasarana yang kita miliki, terus kemudian sarana publishing misalnya, itu apakah sudah punya atau belum. Kemudian kalau keahlian, saya pikir teman-teman pasti punya berkaitan dengan itu, hanya kemudian apakah keahliannya memang mendukung dari kegiatan yang akan diraih itu, atau akan dikerjasamakan itu, atau akan diadvokasi itu. Terus kemudian bagaimana pemanfaatan teknologi saat ini? Apakah akan secara manual atau kemudian kita akan memanfaatkan teknologi-teknologi yang kemudian kita bisa kembangkan? Atau kemudian teman-teman punya layanan yang lain yang itu bisa menjadi supporting dari kegiatan yang akan didapatkan itu. Itu lebih ke fungsi dari kelembagaan itu. Fungsi tadi kalau kita kembalikan sebagai jembatan, memfasilitasi antara pemerintah dan masyarakat, atau pemerintah dengan swasta, atau masyarakat dengan swasta, itu apakah fungsional organisasi itu sudah berjalan atau belum. Nah, terus kemudian berkaitan dengan administrasi, misalnya karena ketika kita mau mengakses pendanaan dengan pemerintah maupun dengan para pihak yang lain, itu kita seringkali diminta untuk menunjukkan kemampuan kita, bukan secara secara lesan atau kemudian secara presentasi, tetapi melalui dokumen-dokumen yang dikirimkan. Misalnya, bagaimana tata kelola organisasi itu? Apakah ada aturan-aturan internal yang kemudian bisa menunjukkan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang bisa dipercaya untuk mengelola? Terus kemudian kelengkapan hukumnya seperti apa? Karena anggaran itu harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kemudian secara administratif itu juga harus dilengkapi. Kita harus posisi kita harus legal juga kelengkapan administratifnya. Terus kemudian norma-norma apa atau adakah aturan-aturan informal yang perlu sudah kita miliki untuk mendukung kegiatan yang nanti akan didapatkan itu. Misalnya aturan-aturan informal yang ada di lembaga kita, misalnya non-violence atau anti kekerasan atau anti fraud atau norma-norma yang kemudian dianut di lembaga kita masing-masing itu ada atau tidak. Nah, ini juga akan dipertimbangkan untuk
proses advokasi yang akan kita lakukan. Ada lembaga-lembaga yang memilih misalnya kami tidak akan menerima anggaran kalau anggaran itu berasal misalnya dari pinjaman luar negeri misalnya, atau berasal dari apa, itu norma internal informal yang kemudian diyakini atau dijalankan oleh organisasi masing-masing. Nah, ketika ada organisasi yang memiliki norma itu, peluang pendanaan yang memang dari program pemerintah yang itu berasal dari pinjaman luar negeri misalnya, atau pinjaman itu, kemudian dia akan secara otomatis itu kan akan menutup kemungkinan untuk mendapatkannya gitu. Pertanyaannya kan kemudian ini reflektif aja di organisasi kita nggak perlu explore pada pertemuan pada siang hari ini. Ini reflektif aja bagaimana kelengkapan dari faktor-faktor pemungkin itu di dalam organisasi Anda. Nah, ini kemudian kita refleksikan begitu. Sebelum masuk ke dalam tema ini, advokasi anggaran ini, bagaimana kita akan mendapatkan anggaran dari pemerintah dan step-step advokasinya, mungkin kita bisa berdialog dulu nih, biar kemudian saya tidak hanya ngobrol, tapi saya juga bisa mendapatkan input-input dari teman-teman di lapangan. Ya sedikit ini hanya sharing aja. Kebetulan juga 2 tahun yang lalu itu kami mengadvokasi terkait dengan kebutuhan teman-teman ODIF yang ada di Bali. Nah, salah satunya di Kabupaten Badung yang mewilayahi Nusa Dua dan Kuta Utara. Nah, yang kami advokasi itu sebenarnya terkait dengan pengobatan ARV, Mas. Nah, jadi teman-teman yang ODIF, khususnya teman-teman yang pendatang, itu banyakkan di wilayah Bali Selatan. Nah, mewilayahi Kuta dan Nusa Dua. Nah, sebagian besar mereka tidak memiliki jaminan kesehatan atau BPJS kesehatan. Nah, karena temuan kasus di kabupaten tersebut cukup tinggi dan yang mengakses pengobatannya cukup rendah, sangat rendah, dengan alasan jadi beberapa data yang kami kirim itu adalah mereka tidak bisa mengakses pengobatan ARV karena terbentur dengan biaya pra-ARV. Nah, pada saat Renja di Kabupaten Badung kebetulan dihadiri juga oleh Wakil Bupati, saya sendiri yang hadir, dan saya sampaikan juga beberapa tantangan khususnya di teman-teman ODIF ketika mengakses pengobatan ARV. Nah, Renja apa, Mas? Renja di Kabupaten Badung, Mas. Jadi Renja di Kabupaten pra Renja. Jadi kami dilibatkan apa aja ininya, artinya kebutuhan. Nah, kebetulan dari pihak LSM itu dikasih kesempatan berbicara. Nah, waktu itu saya sampaikan bahwa ada kebutuhan yang sangat penting juga untuk untuk menopang hasil capaian untuk mengikis cascade-nya, Mas. Jadi ada cascade, kalau di HIV kan ada cascade-nya. Nah, untuk menopang bahwa orang yang sudah layak minum ARV tetapi tidak bisa mengakses karena terbentur dengan biaya. Nah, pada saat itu kebetulan langsung direspon oleh wakil bupatinya. Beliau menyampaikan bahwa beliau menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan bahwa anggap saja ini kita semua dianggap saudara, tidak melihat bahwa ada pendatang maupun tidak gitu. Karena yang berKTP Badung walaupun tidak mempunyai BPJS, semua akses kesehatannya di-cover gitu. Termasuk ada beberapa penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS, tetapi pemerintah Kabupaten Badung itu bisa mengcovernya, jadi di luar jaminan BPJS kesehatan. Nah, terkait dengan
tantangan atau kendala pada teman-teman audit itu kebetulan waktu itu langsung direspon, termasuk juga, tetapi kuotanya tidak banyak. Jadi per tahun itu 100 kuota untuk pengobatan ARV, termasuk pemeriksaan CD4 yang sudah teman-teman audit yang di luar KTP Kabupaten Badung itu didukung biayanya Mas gitu. Nah, kebetulan ini juga sudah berjalan 2 tahun, termasuk tahun pertama dan tahun kedua, hingga saat ini pun juga masih masih diberikan dukungan. Nah, kami sih harapannya ke depannya masih negosiasi sama pengelola program HIV-nya, ke depannya sih harapannya juga tes Viralut bisa didukung oleh APBD 2 gitu, oleh anggaran APBD 2 gitu Mas. Ya, hanya sebenarnya sih ini ketika kami mengadvokasi ini sih sebenarnya kami lebih banyak awalnya itu pendekatan dengan dinas kesehatan gitu. Jadi menggunakan kedekatan lah Mas gitu. Jadi menggunakan kedekatan ketika dinas kesehatan menyampaikan hal yang sama kepada kepala dinasnya, responnya sangat lamban. Nah, kebetulan juga pada saat waktu itu wakil bupatinya ada, jadi pas wakil bupatinya mendengar langsung direspon, langsung menunjuk kepada kepala dinas kesehatan untuk segera mewujudkan apa yang diinginkan oleh teman-teman LSM untuk meningkatkan capaian ODIF yang mengakses pengobatan ARV. Begitu Mas. Hanya segitu dulu sharing dari saya Mas. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ini siapa tadi? Bang Faiz ya? Oke. Mau sekalian menyampaikan responnya? Boleh. Saya Eko dari Ho Pandora Bekasi. Ya mungkin sama kayak teman yang barusan ini cuma berbagi aja sih. Kebetulan kita juga di Kota Bekasi kemarin ada permasalahan dengan teman-teman yang akses PTRM metadon. Karena kan di sini retribusinya itu 34.000, jadi disamakan semua. Nah, pas pandemi teman-teman itu kan keberatan tuh. Karena dengan harga sekian 34.000 itu untuk pasien PTRM itu untuk minumnya kan tiap hari. Nah, jadi akhirnya kita sama teman-teman PTRM itu istilahnya mengadvokasi ke pihak rumah sakit. Bagaimana caranya harusnya agar retribusi itu bisa nggak sih kalau misalnya kita minta turunin retribusi kan berarti itu harus ada perda apa segala macam. Itu juga waktu yang lama, kita harus ke pemangku kebijakan. Akhirnya teman-teman mengadvokasi ke direktur RSUD. Bagaimana dengan 34.000 tetap bayar dengan 34.000 tapi dosis dilebihin gitu. Karena kan untuk teman-teman PTRM itu nggak bisa mengakses pakai BPJS. Teman-teman yang ngambil ARV di Bekasi juga itu nggak bisa akses ARV pakai BPJS. Gitu sih. Sampai sekarang kita masih mengadvokasi, cuma ya masih belum ada jawaban. Paling yang metadon sih akhirnya sudah diadvokasi, akhirnya dosisnya yang dinaikkan. Akhirnya yang tadinya dikasih untuk 1 hari itu 34.000, akhirnya untuk 4 hari. Gitu sih. Itu aja sih, berbagi aja sih. Terima kasih Mas Eko. Ya, ada 2 pengalaman. Sebenarnya ini pengalaman teman-teman yang sudah dilakukan berkaitan dengan advokasi kebijakan ya, kebijakan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi. Di dalam kebijakan daerah, jadi rumusnya itu ada keterkaitan antara kebijakan dengan anggaran. Kalau kebijakan tidak kemudian diiringi dengan alokasi anggaran, maka kebijakan itu tidak akan terlaksana atau tidak dapat dilaksanakan gitu. Tetapi juga untuk menyusun anggaran, ini harus ada kebijakan yang dirumuskan. Kebijakan itu bukan kemudian perda atau perwali atau perbub, tetapi kebijakan itu adalah
kebijakan berkaitan dengan penanganan program itu. Nah, tadi juga sudah disinggung misalnya renja gitu ya. Istilah-istilah ini perlu kita ketahui. Jadi kalau renja itu adalah levelnya ada di dinas. Tetapi kalau yang disampaikan oleh Mas Faiz tadi, renja di level kabupaten itu istilahnya bukan renja tetapi RKPD, rencana kerja dan rencana kerja sama-sama renja, tetapi istilah itu membedakan singkatan akan membedakan levelnya. Kalau renja itu ada di dinas, tetapi kalau RK rencana kerja, padahal sama juga rencana kerja, tetapi singkatan itu untuk menunjukkan levelingnya. Nah, sebelum sampai pada beberapa istilah, ini kita coba mengenal beberapa dasarnya. Jadi kenapa sih kita butuh advokasi anggaran? Itu karena tadi advokasi anggaran ini sebenarnya kita juga harus mengadvokasi kebijakannya. Jadi kebijakan itu bisa berupa kegiatan, bisa berupa program, atau bisa berupa kebijakan level daerah. Jadi misalnya kalau payungnya itu adalah perda, tetapi mungkin kita sebelum sampai perda bisa ada perwali atau perbub. Sebelum ada perbub itu kemudian kita harus cari cantolan usulan kita di dalam kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan di dalam rencana kerja pemerintah daerah atau renja di OPD masing-masing, di dinas masing-masing. Sehingga kemudian cantolan anggarannya jadi ada gitu. Nah, advokasi anggaran itu sendiri itu merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk mendorong sebuah keputusan yang dibuat oleh pemangku kepentingan, misalnya di level bupati atau di level dinas atau di level rumah sakit daerah misalnya, itu kemudian mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kemudian menyelesaikan permasalahan yang kita advokasi tadi. Nah, anggaran ini di sisi lain sebagai dukungan, tetapi di sisi sebelahnya itu adalah kunci untuk pelaksanaan kegiatan. Karena di pemerintah, baik itu daerah sampai nasional, itu kalau tidak ada anggaran ya tidak ada kegiatan begitu. Karena kaitan itu terkait, mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di organisasi masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil bisa melaksanakan kegiatan bahkan tanpa ada alokasi anggaran dari kelembagaannya gitu, dengan melalui kerelawanan, melalui beberapa strategi gitu. Tapi kalau di pemerintah daerah atau pemerintah nggak bisa. Jadi ini salah satu yang perlu kita pegang di awal, bahwa anggaran ini kunci untuk kebijakan-kebijakan bisa terlaksana gitu. Jadi di level pemerintah nggak ada kerelawanan itu, maksudnya kerelawanan dalam arti kegiatan tanpa anggaran ya nggak ada, harus ada mata anggarannya gitu. Ada setidaknya kalau kita merujuk pada riset yang sudah dilakukan oleh teman-teman pegiat anggaran gitu ya, itu ada 3 hal yang bisa kita lakukan di dalam melakukan advokasi anggaran. Jadi kita perlu terlibat. Jadi misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Faiz tadi, terlibat dalam proses perencanaan daerah atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini kenapa kita perlu terlibat, agar kemudian kita bisa mengusulkan dan bisa mempertahankan. Jadi berbicara tentang anggaran pemerintah ini, seringkali anggarannya terbatas, tetapi pelaksanaan kegiatan atau list kegiatan yang akan dilaksanakan itu lebih banyak. Kalau teman-teman punya kesempatan untuk coba cek antara usulan dengan ketersediaan anggaran, itu nanti teman-teman akan menemukan kondisi itu. Jadi kalau kemudian usulannya dianggarkan, misalnya ini contoh, misalnya satu daerah usulan yang masuk di dalam perencanaan daerah itu dianggarkan semua, itu butuh anggaran misalnya sampai 5 triliun atau 4 triliun. Tetapi ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut itu hanya misalnya katakanlah 2 triliun. Nah,
dengan adanya kondisi yang berbeda antara kebutuhan secara umum dengan keadaan keuangan daerah ini, maka kemudian akan dilakukan prioritasisasi. Nah, proses memprioritaskan inilah yang kemudian perlu keterlibatan kita untuk bisa meyakinkan para pihak bahwa usulan kita ini adalah usulan yang butuh diprioritaskan. Nah, keterlibatan itu juga salah satu cara untuk meyakinkan banyak pihak itu, sehingga kemudian selain dari sisi kita juga kita didukung oleh para pihak yang lain yang mungkin nanti terkait gitu. Terus kemudian pendekatan yang berikutnya adalah memberikan peluang kepada komunitas untuk melakukan perubahan. Jadi kita bisa bareng-bareng sama komunitas untuk menyuarakan dengan skema yang memang kemudian akan berdampak kepada mereka, sehingga usulan dari komunitas sebagai pihak yang merasakan masalah itu atau pihak yang terdampak akan masalah itu kemudian bisa menyuarakan kebijakan-kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, kalau kemudian ada keterlibatan kita dalam pengambilan keputusan, terus kemudian keterlibatan komunitas yang kita dampingi dalam membuat arah kebijakan, itu bisa jadi pada satu titik itu kemudian akan membuat perubahan regulasi yang tentunya akan mendorong penyelesaian masalah yang sedang kita advokasi gitu. 3 pendekatan itu kemudian akan kita lakukan seperti apa? Balik sedikit ke tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan anggaran dan kebijakan. Kalau secara filosofi gitu ya, bahwa anggaran ini merupakan hak dan kewajiban daerah atau masyarakat juga. Tetapi dalam konteks penyelenggaraan negara, ini anggaran ini juga haknya daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di daerahnya masing-masing. Nah, terkait dengan anggaran daerah, ada step-stepnya, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian penatausahaan, kemudian pelaporan, kemudian pertanggungjawaban, dan di sisi lain juga dilakukan monitoring dan evaluasinya, monefnya. Nah, di dalam skema itu kemudian para pihaknya juga akan berbeda-beda. Jadi tidak pasti satu dinas saja, tetapi ini yang kemudian lintas dinas yang perlu kita perhatikan nanti dalam advokasi anggaran. Ketika kita misalnya melakukan advokasi di dalam level perencanaan, itu akan berhubungan dengan dinas apa. Terus kemudian ketika advokasi pada step pelaksanaan akan berhubungan dengan dinas apa. Kemudian ketika penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, itu kemudian akan berhubungan dengan dinas apa. Nah, ini yang mungkin nanti juga perlu dipetakan karena bisa jadi beda-beda. Sama-sama isu HIV misalnya, tetapi ketika spesifik masalahnya itu misalnya katakanlah antara di Malang dengan di Bali, kemudian di Medan, kemudian di Batam, itu spesifik masalahnya berbeda, bisa jadi dinasnya juga berbeda-beda. Tidak semuanya ke dinas kesehatan, atau tidak semuanya ke dinas sosial, atau tidak semuanya ke dinas atau rumah sakit daerah begitu. Bisa jadi ada tema-tema yang memang akan berhubungan dengan dinas yang lain. Contoh misalnya di Medan misalnya. Oh, ternyata kebutuhannya adalah rumah aman misalnya. Nah, ketika ada rumah aman itu kemudian berhubungannya dengan siapa? Oh, ternyata dengan PU. Misalnya. Nah, ini kemudian peta sasaran atau peta aktor atau peta stakeholder dalam advokasi kebijakan itu juga perlu kita lakukan pemetaannya. Nah, kemudian seperti tadi sudah saya singgung di awal bahwa anggaran daerah ini sebuah instrumen kebijakan untuk meningkatkan layanan. Konteksnya adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mendorong kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi layanan itu bisa layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan seterusnya.
Kesejahteraan bisa melalui peningkatan pendapatan, bisa melalui pengurangan belanja dan sebagainya. Kemudian seperti tadi misalnya contoh BPJS tadi misalnya, itu kan mengurangi belanja di masyarakat agar kemudian alokasi belanjanya bisa dipakai untuk alokasi yang lain. Nah, itu juga konteks dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tadi di slide sebelum ini saya sampaikan bahwa konteks advokasi anggaran ini kita mendorong agar anggaran itu tepat sasaran. Makanya kemudian kita perlu sajikan misalnya kemudian keterlibatan komunitas, atau tadi misalnya disinggung oleh Mas Faiz tadi, oh ini hanya kuotanya hanya 100. Oke, 100, tapi 100 itu siapa saja? Biar kemudian kita bisa mengawal ketika pelaksanaan program itu berjalan, itu kemudian 100-nya memang kepada orang-orang yang tepat sasaran gitu. Jangan sampai kita sudah mengusulkan kuotanya 100, tetapi kemudian 100-nya turunnya berbeda, tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Nah, itu sering kali terjadi. Teman-teman organisasi masyarakat sipil sudah mengusulkan, kemudian sudah advokasi. Ketika dalam pelaksanaan kegiatannya tidak dikawal, maka bisa jadi meleset. Teman-teman yang komunitas yang diperjuangkan akhirnya tidak dapat misalnya. Nah, itu kan karena kita tidak melakukan pengawalan di dalam pelaksanaan. Nah, advokasi anggaran daerah itu bukan hanya pada perencanaannya saja, tetapi juga pada step-step setelahnya. Perencanaan, setelah perencanaan kemudian dianggarkan, kemudian dalam pelaksanaan ini harus dikawal juga, kemudian nanti di pertanggungjawaban juga perlu dikawal. Kenapa? Karena bisa jadi antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban akan bunyinya misalnya berbeda misalnya. Nah, ini yang di dalam pelaksanaan misalnya kemudian ternyata hanya 50 kuotanya, tetapi ternyata di pertanggungjawaban kok tetap ditulis 100, yang 50 kemana misalnya. Itu konteks untuk memastikan bahwa anggaran daerah sesuai dengan perencanaan yang disusun di awal begitu. Nah, kalau kita berbicara secara prinsip penyelenggaraan pemerintah itu, pengelolaan anggaran pemerintah itu prinsipnya ini hampir sama juga dengan prinsip-prinsip yang kita bangun selama ini. Aspek transparansinya, aspek partisipasinya, kemudian disiplinnya, kemudian berkeadilan, efisien dan efektif, rasional dan terukur. Ini prinsip, tetapi ya mungkin kita juga banyak yang tahu juga bahwa prinsip ini mungkin belum 100% bisa kita lakukan, belum dilakukan oleh pemerintah. Nah, makanya kemudian kenapa di sini kita perlu mengawal dari proses awal sampai di akhir. Transparan itu tidak pasti semuanya harus. Kadang kita sendiri juga perlu refleksi ya, bahwa yang namanya transparan seperti apa gitu. Karena kalau kadang saya pernah menemukan beberapa fenomena gitu ya. Ketika ada teman-teman organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan transparansi, kemudian mengajukan permintaan dan data misalnya itu sampai di level bukti-bukti pembelanjaan misalnya. Nah, ini bukan kewenangan kita sebagai masyarakat sipil, itu adalah kewenangan dari pemeriksa keuangan gitu. Nah, kita coba menyadari transparansi sampai di sisi mana. Misalnya, nama program, besar anggaran program, sasaran. Oke, itu sampai di situ itu masih kewenangan kita atau masih posisi kita. Tetapi kalau kemudian sudah sampai bukti, nota, terus absen, terus apa, nah itu kelengkapan itu bukan di kewenangan kita masyarakat sipil, tetapi itu adalah
bagian dari pengawas dan auditor gitu. Nah, hal-hal semacam ini juga perlu kita sadari. Terus kemudian partisipasi. Nah, ini yang sejak tahun 99, sejak pasca reformasi itu kemudian masih terus kita, bahkan belum selesai sampai sekarang. Partisipasi ini masih seringkali partisipasi hanya diundang, tetapi kemudian tidak diberikan ruang untuk melakukan usulan gitu misalnya gitu. Hanya sebagai sosialisasi saja, tetapi partisipasi yang kemudian mulai dari partisipasi dalam perencanaan sampai kemudian partisipasi dalam evaluasi itu seringkali sampai saat ini yang kami perhatikan itu banyak partisipasi sampai di level perencanaan. Nah, di pelaksanaannya seperti apa? Nah, melalui Perpres 16 tadi itu kita bisa memanfaatkan ruang untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Nah, nanti di sisi berikutnya adalah partisipasi dalam pengawasannya gitu. Nah, ini yang perlu kita dorong juga. Nah, kemudian disiplin. Nah, disiplin ini yang masih sering kita hadapi, fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi kalau teman-teman misalnya di Bali atau di Malang lah, nanti mungkin bisa berbagai pengamatan. Kalau bulan September sampai Desember itu seluruh hotel di Malang itu akan penuh misalnya gitu. Ini sebenarnya konteks disiplin anggaran yang belum maksimal dilakukan. Karena kalau mau kita cek misalnya Januari itu Desember itu adalah pengesahan APBD. Setelah itu Januari, Februari, Maret ini belum bisa mencairkan karena masih ada proses penyesuaian laporan keuangan. Nah, Maret akhir baru nanti ada pencairan. Maret, April, Mei itu mulai kegiatan. Juni, Juli, Agustus sudah mulai ada perubahan anggaran. Nah, dari Januari sampai Agustus itu masih seringkali serapan keuangan daerah itu saat ini mungkin banyak terjadi, itu masih 30% serapannya. Kita bisa membayangkan 6 bulan pertama baru 30%. Nah, 6 bulan berikutnya harus menyelesaikan 70% atau 60% misalnya. Jadi kegiatan akan padat itu di bulan September sampai Desember. Sehingga bagaimana menghabiskan anggaran? Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita, makanya kemudian kita perlu dorong kita untuk terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan agar kemudian kita bisa bareng-bareng juga membangun kedisiplinan dalam pelaksanaan program-program pelayanan pemerintah gitu ya. Karena kalau kemudian anggaran baru bisa dilaksanakan bulan September, sementara masalah yang dihadapi oleh komunitas atau masyarakat itu kan sudah mulai sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Terus masalah ini bagaimana penyelesaiannya misalnya begitu. Nah, itu kedisiplinan itu yang memang masih perlu kita dorong untuk bisa terrealisasi. Kemudian berkeadilan tadi, tepat sasaran sesuai dengan manfaatnya, kemudian merata, tidak boleh hanya dari satu sisi saja, tetapi juga kita karena permasalahan juga banyak di daerah itu, sehingga kemudian sesuai dengan prioritasnya, sesuai dengan penerima sasarannya. Nah, kemudian efektif dan efisien ini juga masih perlu kita advokasi, tetapi ranah efektif dan efisien ini bisa kita lihat mulai dari perencanaannya. Banyak sekali anggaran pemerintah itu yang kemudian bahasanya itu gerojok dari atas tetapi netes sampai di bawah gitu ya. Karena efisien dan efektivitas dari penyusunan perencanaan yang kemudian tidak kita kawal dengan baik sehingga di anggarannya besar. Tetapi ketika sampai di level masyarakat, kenapa segini misalnya kecil? Ya karena di jalan itu ada kepanitiaan lah, ada anggaran-anggaran yang kemudian disusun itu sebenarnya ini bisa diefektifkan jika misalnya kemudian ini anggaran ini akan efisien jika, nah itu yang kemudian perlu kita
berikan masukan kepada pemerintah juga gitu. Kemudian rasional dan terukur. Nah, ini juga sering kali kita dapatkan kalau teman-teman sebenarnya kalau kita waktu kita panjang gitu ya, kita bisa melihat dokumen APBD satu daerah, kemudian kita bisa cek apakah hasilnya rasional dan terukur atau tidak. Misalnya kemudian outputnya apa? Oh, ternyata outputnya adalah terlaksananya apa. Bukan terukur, tetapi terlaksananya kegiatan sosialisasi ini. Jadi bukan 100 orang mendapatkan informasi. Nah, kalau terukur kan sudah jelas nominalnya ya. Tetapi karena seringkali kita lihat di dokumen-dokumen itu terukurnya masih belum dijabarkan. Nah, ini yang kemudian masih juga perlu kita dorong agar penyelenggaraan atau turunnya anggaran ke masyarakat itu juga harusnya terukur. Jadi misalnya program bantuan program bantuan tes Viralut untuk ODIF misalnya. Nah, di situ program bantuan itu kemudian ketika kita lihat turunannya, detailnya itu bisa jadi di situ ada misalnya di situ belanja pegawai, belanja non pegawai, terus kemudian kebutuhan administratif kayak misalnya belanja untuk administrasi misalnya kelengkapan. Nah, sehingga ketika dianggarkan di situ 100 juta, katakanlah misal contoh, bisa jadi yang sampai di masyarakat ya satu orang hanya berapa gitu. Karena sudah kepotong gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang kenapa membutuhkan advokasi anggaran. Ini prinsip-prinsip semacam ini yang perlu kita temeni gitu ya. Bisa jadi pemerintah juga sebenarnya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan prinsip-prinsip ini, hanya kemudian ini perlu kita temani agar prinsip ini bisa tercapai. Ini bahasa halusnya begitu. Nah, kalau kita berbicara konteks alur penganggaran daerah, tadi sebenarnya sudah sering saya singgung di atas, ada tahapan penyusunan, kemudian pembahasan, kemudian pelaksanaan dan pengawasan atau audit atau laporan pertanggungjawaban gitu. Nah, di setiap alur inilah kemudian sebenarnya kita butuh. Seringkali kita hanya semangat di tahap penyusunan anggaran sampai pembahasan sampai pengesahan. Nah, ketika kemudian mulai dalam pelaksanaan kita seringkali sudah mulai mundur gitu ya, atau menyusut semangatnya, padahal disitulah kita akan memetik buahnya. Maksudnya kita perlu mengawal proses pelaksanaannya agar kemudian apa yang sudah diusulkan, apa yang sudah diperjuangkan itu tepat sasaran. Di semua lini alur penganggaran daerah ini kita perlu advokasi atau kita perlu terlibat atau kita perlu dorong bersama dengan pemerintah. Kalau di dalam alur perencanaan penganggaran daerah ini sesuai dengan Undang-Undang Kewenangan Daerah dan Permendagrinya, secara jadwal dan secara level ini kita sudah coba gambarkan. Kalau nanti kita refleksikan, ini kira-kira yang di sisi mana saja teman-teman sudah pernah terlibat di dalam proses perencanaan daerah ini. Sehingga kemudian teman-teman bisa melakukan refleksi ya, apakah sudah terlibat di banyak agenda atau kemudian baru pada satu titik tertentu gitu. Di level desa atau kelurahan keterlibatannya seperti apa? Kemudian dari kelurahan, musrenbang desa atau kelurahan itu kemudian dibawa ke musrenbang kecamatan, itu keterlibatan kita seperti apa? Apakah kita masih terlibat atau tidak? Terus kemudian di forum SKPD ini apakah kita juga dilibatkan? Karena forum SKPD ini adalah forum di mana pertemuan antara hasil di musrenbang dengan rancangan teknokratis yang disusun oleh dinas secara internal. Jadi di level SKPD, di Renstra dinas ini, kemudian rancangan reja SKPD ini biasanya dilakukan oleh dinas secara internal.
Karena ini menyesuaikan dengan program kebijakan dinas, kemudian peraturan perundangan dan kewenangan dinas itu sendiri. Tetapi di beberapa daerah sudah mulai melakukan uji coba untuk melibatkan sektoral di sini, melibatkan organisasi masyarakat sipil di dalam rancangan Renja SKPD ini, atau Renja OPD, atau Renja Dinas gitu. Itu dinas sudah mulai mengundang teman-teman sektoral, misalnya dinas dinas kesehatan mengundang organisasi teman-teman untuk memberikan masukan ini dari sisi penanganan atau pencegahan atau program-program yang berkaitan dengan HIV kayak apa, apakah sudah ada atau belum, kemudian targetnya di tahun ini harusnya berapa atau di tahun depan itu harusnya berapa. Terus kemudian di tahun sebelumnya sudah dicapai berapa. Nah, ini di rancangan Renja SKPD ini bisa juga melibatkan dari organisasi masyarakat sipil, karena tadi prinsip penyusunan anggaran itu juga harus partisipatif juga, meskipun itu disusun di dalam internal dinas atau secara teknokratis gitu. Dari rancangan teknokratis ini kemudian akan bertemu dengan usulan-usulan masyarakat yang banyak itu yang muncul di Musrenbang itu akan bertemu di forum SKPD. Nah, forum SKPD ini untuk kemudian mensinkronkan antara target-targetnya dinas dengan usulan-usulan masyarakat. Nah, dari forum SKPD itu kemudian dipakai untuk memperbaiki rencana kerja SKPD tersebut. Dari rancangan yang teknokratis yang tadi sudah disusun itu kemudian diperbaiki, begini usulan dari masyarakat, kemudian ini targetan dinas, kemudian di mix, kemudian modifikasi sehingga kemudian menjadi Renja SKPD. Nah, hasil dari forum SKPD tadi juga dibawa di Musrenbang Kabupaten. Sementara di Musrenbang Kabupaten itu juga prosesnya sama tadi. Ada rancangan RKPD. Jadi kalau secara teknokratis itu rancangan SKPD, rancangan Renja SKPD dinas itu kemudian dikumpulkan untuk disusun sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah atau kabupaten, pemerintah daerah. Itu entah itu kabupaten atau kota atau provinsi. Nah, selain dari rancangan Renja SKPD tadi, itu bahannya juga RPJMD. Jadi rencana 5 tahunan itu kemudian akan dilihat juga. Tahun ini sudah targetan selama 5 tahun itu akan sudah terselesaikan berapa dan seterusnya. Karena RPJMD itu merupakan turunan dari visi misi kepala daerah. Sehingga kemudian pembangunan daerah itu juga harus mensupport ketercapaian dari visi misi itu. Nah ini di posisi-posisi ini, selain posisi yang alur perencanaan penganggaran yang saya sampaikan ini, ada sisi yang lain yang nanti juga perlu didorong juga oleh teman-teman gitu. Misalnya dalam RPJMD. Nah, sebelum penyusunan RPJMD apa? Visi misi kepala daerah, karena teman-teman ini kan bergerak di lokal ya, sehingga kemudian visi misi kepala daerah kita perlu dorong begitu, agar berpihak kepada kepentingan atau masalah ya masyarakat yang yang kita dampingi juga gitu. Nah, dari hasil Musrenbang Kabupaten ini kemudian ditetapkan menjadi RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Nah, dari rencana kerja pemerintah daerah inilah kemudian disusun untuk menjadi kebijakan umum anggaran. KUA ini kebijakan umum anggaran, dan PPAS, plafon penggunaan anggaran sementara. Ini kebijakan istilahnya dokumen kebijakan. Draft KUA PPAS itu kemudian dibahas bersama. Jadi di level sebelah kiri ini masih di level eksekutif. Meskipun keterlibatan legislatif ada, tetapi keterlibatan legislatif itu memang itu lebih banyak mengawal daerah pemilihan masing-masing, memperjuangkan di daerah masing-masing. Belum ada pertemuan antara
eksekutif dengan legislatif di dalam satu pembahasan. Nah, baru di pembahasan KUHP-PPAS ini itu yang kemudian mempertemukan antara dokumen yang disusun oleh eksekutif dibahas bersama legislatif untuk kemudian ada nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif bahwa tahun ini kebijakan umum anggarannya begini, kemudian plafon penggunaan anggaran sementaranya begini. Nah, dari kesepakatan itu, karena ini berkaitan dengan tadi yang saya sampaikan dibuka, kebutuhan masyarakatnya banyak, kebutuhan programnya banyak, tapi anggarannya sedikit sehingga butuh prioritas, butuh dilihat keterhubungan dengan rencana pencapaian selama 5 tahun, kemudian rencana pencapaian tahunan itu kemudian perlu dilihat sehingga kemudian diputuskan bahwa pada tahun ini akan ada program apa saja, kemudian dengan rencana anggarannya seperti apa itu diputuskan dalam pembahasan ini. Nah, setelah kemudian KUHP-PPAS disahkan, ini kemudian di level dinas itu kemudian diturunkan lagi untuk di item-item anggarannya. Maksudnya item anggarannya misalnya ada satu program sudah disetujui. Oh tadi rencananya 100 kuota. Ternyata ketika dibahas di legislatif dan eksekutif ada perubahan. Ini tidak cukup. Ini anggarannya hanya cukup untuk 25 kuota misalnya. Nah itu sehingga diturunkan di level dinas itu kemudian menjadi rencana kegiatan dan anggaran itu dituliskan di situ hanya misalnya 25 kuota saja karena memang hanya di ACC 25 saja, belum sesuai dengan kebutuhan yang 100 tadi misalnya. Nah, RKA itu rencana anggaran itu kemudian disusun lagi dari dinas itu disusun lagi untuk kemudian menjadi sebuah rancangan APBD. Nah, rancangan APBD ini kemudian dibahas bersama DPRD lagi. Nah, setelah rancangan APBD itu dibahas, itu kan kemudian disepakati. Nah, ketika disepakati, itu kemudian diusulkan ke Mendagri untuk dicek di Mendagri kesesuaian dengan RPJMN, kemudian kesesuaian dengan keuangan nasional, keuangan pusat, karena dari struktur anggaran, wah ini nanti kita perlu belajar yang lain, ini tentang analisis anggaran. Dari struktur anggaran itu ada anggaran yang hampir sebagian besar, saya baru menemukan satu daerah, kalau tidak salah dulu Kutai, yang pendapatan daerahnya lebih besar dari dana alokasi umum. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya belum cek lagi. Nah, di kabupaten masing-masing atau di kota masing-masing bisa dicek lah. Antara dana alokasi umum dengan pendapatan asli daerah itu saat ini di banyak daerah itu lebih besar dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu berasal dari APBN. Sehingga kemudian di APBN juga dicek gitu. Nah, setelah ada evaluasi, kalau memang tidak ada catatan misalnya, atau kalau ada catatan ya kemudian dibahas lagi. Setelah kemudian dibahas, terus dievaluasi setelah oke semuanya, baru kemudian diperdakan. Nah, dari perda ini kemudian diturunkan menjadi menjadi daftar plafon anggaran. Ini turunan dari RKA tadi. Kalau tadi RKA itu masih rencana, nah ini kemudian DPA ini sudah rencana anggaran, bukan rencana anggaran lagi, tetapi plafon anggarannya sudah fix. Baru kemudian dari plafon anggaran di SKPD ini bisa dilaksanakan gitu. Nah, di mana peran-peran advokasi anggaran yang bisa kita dapatkan? Pertama yang perlu kita lakukan adalah mengawal usulan kita dalam proses perencanaan. Oke, misalnya kita bisa masuk di dalam perencanaan teknokratis di SKPD atau dinas atau OPD, kita bisa melakukan pengawalan di sini. Atau kita akan menempuh jalan panjang melalui musrenbang desa atau kelurahan sampai di forum SKPD dan seterusnya.
Terus kemudian kita juga bisa melakukan pengawalan atau mendorong melakukan pengawalan melalui penyusunan PPAS-nya. Kalau kita tidak diajak di eksekutif, kita bisa mendorong berkomunikasi dengan pihak legislatif untuk di KUA PPAS ini itu ada item atau ada klausul atau ada usulan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh teman-teman atau komunitas atau masyarakat yang didampingi. Nah, selain di KUA PPAS ini, kemudian di mana lagi kita perlu ngawal itu di pembahasan APBD. Karena kadang di pembahasan APBD ini ada item-item atau ada program-program siluman. Program siluman itu maksudnya mulai dari Musrenbang ini tidak muncul, kemudian di KUA PPAS tidak muncul, tetapi di APBD yang dibahas tiba-tiba muncul gitu. Ketika kita susun dari mana, oh ternyata ini aspirasi legislatif, atau kadang ada aspirasi-aspirasi yang kemudian bisa dimainkan atau bukan dimainkan, tetapi bisa dianggarkan di situ. Nah, selain pembahasan di sini, kita juga perlu cek kembali nanti rancangan APBD-nya, rencana RAPBD-nya perlu kita cek apakah usulan kita itu masih atau tidak. Jangan-jangan usulan kita sudah hilang gitu. Nah, kalau sudah hilang, bagaimana responnya gitu? Apakah kemudian kita akan merespon dengan berinteraksi dengan legislatif, atau karena di level ini dinas pasti akan sudah menjadi istilahnya kekuatan dinas akan lebih menurun, tetapi kekuatan legislatif akan naik di sini, sehingga potensi legislatif itu dalam mempengaruhi APBD itu menjadi lebih tinggi di sini gitu. Kalau di depan itu potensi eksekutif yang tinggi, tapi potensi legislatif kecil. Tetapi di dalam pembahasan APBD ini potensi legislatif tinggi, tapi potensi eksekutif yang kecil. Meskipun demikian, ini seringkali juga ada beberapa hal yang kemudian bisa kita usulkan di dalam pembahasan APBD ini gitu. Nah, kemudian setelah APBD disahkan, ini jangan lupa kalau teman-teman mau mengakses swakelola tipe 3, swakelola tipe 4 yang diakses oleh pemerintah, itu dimulai pendekatan lagi kepada eksekutif atau dinas yang berkaitan. Karena di sinilah di DPA ini itu yang kemudian perlu dimasukkan gitu. Nah, setelah dari DPA kemudian dilaksanakan turun ke masyarakat, itu perlu dikawal lagi sehingga kemudian bisa dipakai untuk tahun depan itu akan melakukan pengusulan seperti apa. Jangan sampai copy paste tahun sebelumnya kalau itu sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya. Karena kalau copy paste tanpa kemudian ada perubahan, berarti kemudian di tahun sebelumnya kita tidak melakukan pengawalan yang lebih baik gitu. Maksudnya bisa jadi ada alokasi tadi sudah kuotanya 100 tetapi kemudian baru dilaksanakan 25, berarti nanti di pengusulan berikutnya ya bukan 100 lagi tetapi bisa jadi 75 misalnya itu, karena yang 25 sudah terkurangi misalnya begitu. Nah, kalau ruang advokasi anggaran tadi sudah saya sampaikan, ini sebagai gambarannya. Terus kemudian area advokasi anggaran, nah ini yang tadi saya sampaikan di ruang di legislatif seperti apa, di ruang politik dan birokrasi seperti apa, ruang sosialisasi dan mobilisasinya nanti akan seperti apa gitu. Nah, kalau legislasi berkaitan dengan misalnya area advokasi yang bisa kita pengaruhi misalnya ya, atau yang akan kita manfaatkan misalnya, di area legislasi atau litigasi ini yang kemudian kadang kita mendorong adanya perda apa atau perubahan tadi misalnya retribusi misalnya, kita dorong bahwa retribusi dari sektor kesehatan ini sebaiknya bukan ditingkatkan tetapi kemudian diturunkan. Nah, ini juga saya juga kadang masih ngelus dada juga ya. Retribusi dari sektor kesehatan dan pendidikan itu kemudian ditarget naik gitu. Nah, saya
kadang saya berpikir kenapa ditarget naik? Padahal retribusi itu sebenarnya menunjukkan retribusi yang semakin turun, itu pelayanannya semakin bagus. Tetapi kalau retribusi ditarget untuk naik, ini di sisi yang lain kemudian bisa dikatakan pelayanannya sebenarnya pelayanannya perlu dicek lagi gitu. Contoh misalnya gini, kalau pelayanan kesehatan kita semakin bagus, tingkat kesakitan masyarakat kita kan semakin turun harusnya. Tetapi kalau retribusi ditarget dari sektor kesehatan, maka sebenarnya secara tidak langsung itu berharap orang sakit banyak. Kalau orang yang sakit banyak kemudian datang ke rumah sakit atau datang ke puskesmas atau datang di fasilitas kesehatan itu semakin banyak, berarti kan di sisi penurunan penurunan angka kesakitan masyarakat kan gagal sebenarnya gitu. Nah, ini dua hal yang ambigu kadang ketika kita berbicara tentang retribusi pelayanan kesehatan. Kenapa retribusi pelayanan kesehatan ini ditarget untuk naik, padahal di sisi yang lain ini pelayanan kesehatan harusnya menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat, angka kesakitannya turun. Ketika pendapatannya dinaikkan, ini seperti berharap bahwa masyarakat banyak yang sakit sehingga banyak yang periksa dan kemudian banyak yang membayar untuk retribusi pelayanan kesehatan. Nah, ini juga kadang kebijakan-kebijakan yang masih perlu kita advokasi bersama. Kemudian untuk politik dan birokrasi seperti tadi yang disampaikan, kalau melalui dinas susah kadang teman-teman langsung kepada legislatif atau kepada jalur-jalur politik. Misalnya langsung tadi misalnya yang disampaikan Mas Faiz tadi wakil bupati misalnya atau langsung bupatinya. Itu kan jalur-jalur politik ya, untuk memberikan kekuatan bahwa usulan kita ini juga usulan yang diprioritaskan oleh jalur politik itu. Nah, bisa juga melalui jalur birokrasi, misalnya melalui DPRD tadi yang saya contohkan tadi misalnya, atau melalui kepala dinas atau audiensi dengan kepala dinas atau dengan penanggung jawab kegiatan yang akan kita dorongkan itu gitu, misalnya semacam itu. Terus kemudian bagaimana kita melakukan campaign menggalang dukungan publik bahwa isu yang kita perjuangkan ini penting karena bisa merembet ke mana-mana dan seterusnya. Ini bagaimana kemudian kita membangun persepsi masyarakat agar kemudian ikut bersama-sama kita dalam memperjuangkan masalah ini. Ini akan penting nanti ketika di musrenbang misalnya, musrenbang kecamatan atau kabupaten itu orang-orang yang hadir di situ juga memiliki pemikiran yang sama dengan kita gitu. Nah, ini akan membantu kekuatan kita juga gitu. Saya coba buatkan timeline advokasi anggaran, ini mungkin nanti bisa diperdalam teman-teman ya. Jadi bulan November ini mulai bulan pembahasan APBD. Sebenarnya kalau mau memulai ya mulai dari musrenbang, mulai Januari ya. Januari kemudian mulai berkomunikasi dengan dinas, kemudian kalau itu di level jadi ada dua sisi area yang bisa kita mainkan dalam advokasi anggaran. Ada sisi sektoral. Sektoral itu tematik yang bisa lintas wilayah. Misalnya kayak yang dilakukan teman-teman HIV misalnya, itu bisa lintas wilayah. Atau misalnya perhubungan misalnya, kita ngomong terkait dengan pengaturan angkutan kota misalnya, atau angkutan, kita tidak bisa hanya mengatur di area kelurahan mana saja. Tetapi ini harus diatur satu wilayah. Nah, itu yang tematik atau sektoral. Bisa sektoral itu bisa sektor kesehatan, pendidikan gitu. Tetapi di isu yang sama itu juga bisa dilakukan juga secara kewilayahan. Jadi ada dua sisi yang bisa dimainkan teman-teman. Kalau kewilayahan teman-teman misalnya bisa mendorong di kelurahan ini atau desa ini akan ditangani seperti apa. Tetapi di level kota itu juga perlu
di apa sektor kesehatan ini juga perlu ditangani sehingga kemudian bisa main dari sisi dari sisi wilayah maupun dari sisi sektoral gitu. Kalau mau main dari sisi sektoral ya pendekatannya kepada dinas-dinas teknis sektoral, misalnya dinas kesehatan, dinas apa gitu ya. Tetapi kalau mau memainkan dari sisi kewilayahan ya ini perlu pendekatan ke sisi kewilayahan misalnya dengan kepala desa atau lurah, kemudian kecamatan gitu. Nah, ini dua sisi yang bisa dimainkan. Nah, dari Musrenbang maupun penyusunan Renja OPD atau SKPD itu kemudian dikawal, dipastikan bulan berikutnya akan seperti apa, kemudian di Maret mulai Musrenbang kecamatan, kemudian April mulai penyusunan di RKPD-nya, Mei mulai gerilya di DPRD-nya, Juni Juli ketika penyusunan KUHP-PAS itu juga harus dikawal dan itu bisa dilakukan di dua sisi, eksekutif maupun legislatif. Kemudian Agustus, September, Oktober itu mulai pembahasan APBD-nya. Terus kemudian di Oktober, November itu mulai fase pengesahan APBD. Kemudian di Desember itu pengesahan APBD harus dipastikan siapa yang harus ditemui. Kemudian di Januari ketika sudah disahkan di Desember itu Januari mulai pelaksanaannya. Ini memastikan pelaksanaannya, memastikan kita bisa akses nggak. Jadi swakelola tipe 3, tipe 4 itu mulai dilihat di bulan Januari, Februari, Maret gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa berpotensi bekerja sama dengan pemerintah atau tidak. Mulai dikawal di situ. Mulai dikawalnya sebenarnya mulai dari proses penyusunan KUHP-PAS dan seterusnya. Sehingga kemudian dipastikan bulan Januari itu teman-teman bisa ikut terlibat dalam pelaksanaannya sehingga itu bisa menjadi amunisi bagi keberlanjutan kelembagaan teman-teman. Baik kelanjutan dalam arti kelanjutan kegiatan yang dilaksanakan teman-teman oleh organisasi teman-teman atau kemudian kelanjutan dalam arti ada sumber daya anggaran yang baru gitu. Nah, ada tahapan advokasi anggaran yang bisa kita lakukan selama November sampai Januari di tahun berikutnya. Itu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi misalnya di internal assessment, secara internal kita perlu memetakan kekuatan kita agar kemudian nanti ketika bergerak kita bisa istilahnya lebih terencana dengan baik. Misalnya internal assessment itu kemampuan kita, kemudian sumber daya kita seperti apa, sehingga kita nanti bisa berbagi tugas. Kita ada berapa orang, kemudian komunitas yang kita dampingin ada berapa orang, kemudian dari masing-masing ini kekuatan dan kelebihannya apa. Terus kemudian pengorganisasian ini berkaitan dengan mitra-mitra yang akan kita libatkan gitu atau akan kita ajak bersama-sama. Misalnya ya Keba ini dengan siapa saja, kemudian akan keterlibatannya untuk bareng-bareng menyuarakan hal itu seperti apa. Nah, terus kemudian bersama-sama antara internal kita dengan para pihak yang kemudian akan membantu kita itu kita melakukan analisis masalah. Jadi masalah kita itu apa, kemudian kebutuhan spesifik kita itu apa, kemudian sebenarnya data berapa orang yang masih menjadi sasaran dari masalah itu, kemudian berapa orang yang kira-kira terdampak, dan seterusnya. Baru kemudian kita lihat di anggaran sebelumnya, misalnya kita bisa berbicara audiensi atau kemudian mengajak diskusi stakeholder yang menjadi sasaran kita, misalnya dinas, kita undang untuk kemudian apakah sudah ada atau belum sih program ini. Kalau memang belum, potensi kita mengusulkannya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau memang sudah, itu sejauh mana, berapa sasaran dari sebelumnya, kemudian targetan dari dinas itu berapa orang dan seterusnya. Baru kemudian itu dirumuskan dalam sebuah
kertas usulan gitu ya, yang di situ mencantumkan misalnya dari apa yang sudah dilakukan di step-step sebelumnya. Sehingga kemudian jumlah usulan itu sudah jelas, sasarannya jelas, berapa outputnya, berapa orang yang akan tertangani, kemudian jumlah angka usulannya berapa, terus kemudian dasar hukumnya apa, dan seterusnya. Usulan masalah itu diusulkan kepada legislatif, kepada eksekutif untuk bisa dimasukkan di dalam rencana kegiatan mereka. Dari usulan itu kemudian kita akan melakukan pengawalan di sisi mana, yang ini kemudian dirumuskan dalam strategi advokasi yang akan dilakukan. Misalnya kita audiensikan kepada dewan lah, kita audiensikan kepada kepala daerah atau kepala dinas, atau kita akan kampanyekan atau melalui media massa. Ini strategi yang pas sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing seperti apa gitu. Nah, setelah disahkan kemudian dilaksanakan, kita akan melakukan pemantauan dari usulan kita itu. Jangan dilepas ketika kita sudah berhasil mengusulkan anggaran untuk misalnya tes viral load untuk sekian orang, tetapi pelaksanaannya tidak kita kawal. Ya, nanti masalahnya masih akan terjadi terus ketika pelaksanaannya tidak sesuai, tidak tepat sasaran. Nah, ini sampai pada apa yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini. Setelah materi yang harusnya kita ada role play, kita ada uji coba, kita ada coba menyusul rumusan usulan, ini karena keterbatasan waktu, sehingga kemudian ya ini akan mungkin bisa kita lakukan dengan bahasanya coaching yang akan dilakukan oleh teman-teman di pelaksanaan program Impact Plus ini. Kemudian nanti mungkin juga bisa kita berdiskusi lebih begitu. Begitu Mas Dar untuk pengantarnya, mungkin pendalaman bisa kita lakukan. Siap, Mas. Saya kembalikan lagi ke Mas Dar. Matur nuwun Mas Setio. Terima kasih atas sesi dan materinya, luar biasa hari ini. Full banget, harusnya 3 hari ini sesi. Nggak sampai 3 jam gitu kan. Ini luar biasa, makanya ini berat banget. Fokusnya ini luar biasa nih. Mungkin sebagai pembuka dulu, Mas Setio, ini saya tadi agak-agak tertarik dengan kata-kata kepotong nih, jadi kepiting nih kan, motong-motong gitu. Nah, kira-kira kalau kita sebagai CSO bagaimana menyikapinya? Karena memang biasanya anggaran itu kan cenderung biasanya potas gitu ya, potong atas, nah sekian persen segala macam. Ini kan bagi kita kadang-kadang secara idealisme juga agak memberatkan gitu. Nah, teman-teman juga pasti merasakan hal seperti itu. Nanti boleh teman-teman sharing juga gitu. Nah, kalau kita dari sisi CSO-nya gimana Mas menyikapi hal-hal demikian? Sebenarnya kan begini ya. Saja nih Mas. Yang kadang itu yang perlu kita lakukan itu adalah komunikasi intensif ya. Karena kalau ngomong kewenangan, ya kewenangan pengawasan bukan di kita. Kewenangan pengawasan ya ada di DPRD gitu. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan komunikasi intensif bersama eksekutif maupun legislatif, ini setidaknya kita akan meminimalkan kebocoran-kebocoran itu. Misalnya kemudian kita bisa meminjam suaranya DPRD untuk menyampaikan bahwa ini alokasi untuk ini apa hubungannya dengan program ini misalnya gitu. Misalnya ini misal aja ada program alokasi untuk yang tadi misalnya supporting untuk pengobatan ARV atau untuk teman-teman yang ODIF misalnya. Iya. Tiba-tiba di detail anggaran, kalau teman-teman lihat RKA-nya misalnya, itu tiba-tiba muncul di situ ada pelaksananya, misalnya ada belanja non pegawai. Tetapi belanja non pegawai ketika dilihat RKA-nya itu seringkali ada di situ untuk eselon berapa sambutan, eselon berapa untuk kepanitiaan, terus apa dan seterusnya. Terus kemudian di situ juga kadang ada belanja ATK
terus belanja apa. Nah, perjalanan dinas misalnya gitu. Sehingga yang sampai ketika pembagian itu yang sampai kecil-kecil. Nah, Betul. Dewan itu bisa, DPRD itu bisa melakukan fungsi itu gitu. Jadi ini hubungannya apa? Kalau begini, karena zaman sekarang sudah tidak perlu amplop lagi. Kenapa tidak langsung ke rekening calon penerima, misalnya begitu. Itu sebenarnya sudah dicontohkan oleh Presiden ketika kemudian ada kebijakan langsung lah, ada kebijakan ini. Tetapi memang kadang sulit diubah mindset itu gitu. Karena mohon maaf kadang itu jadi tambahan bagi pelaksana itu. Nah itu kita bisa minjem bahasanya itu kita sampaikan kepada CSO, sampaikan kepada legislatif, kemudian legislatif dengan kewenangan mereka itu melakukan fungsi pengawasan anggaran gitu. Tetapi sebelum ke legislatif, kita juga bisa sampaikan kepada eksekutif bahwa kemudian rencana yang diturunkan, karena kadang di planningnya itu ketika penyusunan RKA itu kadang copy paste, Mas, tidak disesuaikan, tidak disesuaikan, tidak punya bayangan nanti rencananya pelaksananya seperti apa gitu. Jadi tinggal di copy paste aja item-itemnya ke situ, tinggal besarannya diubah dan seterusnya. Nah, kita bisa melakukan komunikasi intensif karena ketika kita bangunan komunikasi kita dengan eksekutif sudah terbangun dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kita akan bisa melakukan akses dokumen sampai RKA. Tetapi kalau kita tidak ada jalinan komunikasi yang baik, jangankan RKA, Renja aja kita susah untuk mengaksesnya. Nah, kalau kita susah ngakses dokumen-dokumen itu, ya bagaimana kita akan melakukan pengusulan dengan baik gitu. Baik. Berarti kalau susah di eksekutif ya mainkan legislatifnya gitu. Jadi banyak jalur yang bisa kita mainkan ya Mas ya. Banyak. Jadi kalau susah keduanya ya atasnya lagi gitu. Iya. Ya, jalur-jalur advokasi ini memang banyak ya, bukan hanya mungkin dari eksekutornya saja atau eksekutif dan legislatif, mungkin dari pasangan, dari keluarga dan lain sebagainya, banyak jalur-jalur yang bisa dimanfaatkan gitu. Ya, tapi kunci yang saya tangkap salah satunya adalah komunikasi intensif tadi seperti yang digarisbawahi oleh Mas Setio. Ya terima kasih Mas Setio, Mas Dar. Terkait, saya pernah punya pengalaman ikutan Musrembang di tingkat kota kan. Jadi kita memang diundang sama pemerintah kota kan untuk memberikan masukan, melihat draft yang sudah dibuat gitu. Nah, supaya program HIV dan narkoba pada saat itu bisa mendapatkan semacam alokasi anggaran gitu. Cuman yang jadi persoalan setelah pertemuan itu, kemudian kita memberikan masukan, mendraft dan ke dalam dokumen-dokumen yang memang nantinya akan difinalisasi. Begitu difinalisasi, tiba-tiba usulan-usulan yang kita usulkan tercoret. Iya, nggak ada di situ. Padahal kita coba kawal seperti yang tadi Mas Tio bilang gitu. Ini bukan kadang-kadang ya, keseringan itu suka begitu kita tengok hasilnya itu sebenarnya nggak ada beda dengan tahun-tahun yang lalu. Ini kan terus dalam hati aku mikir ini jangan-jangan normatif aja yang pertemuan ini sebetulnya hanya untuk memenuhi alur rangkaian dari penyusunan itu kan, karena bukan sekali dua kali juga saya dengar cerita dari teman-teman juga yang lain yang pernah ikut jadi begitu. Itu pertemuan yang enggak aja lah itu katanya kan. Tapi lawak-lawak lah istilahnya ya. Lawak-lawak. Tapi sebetulnya kalau saya tengok enggak juga semua lawak-lawak sebetulnya, hanya memang ada clue tadi seperti Mas Setio bilang harus dikawal. Kemudian ada dulu teman bilang kamu kalau mau begitu tempel orang yang ngetik-ngetiknya itu. Kadang-kadang orang yang ngetik itu
justru lebih apa namanya, lebih powerful dibanding orang yang ngomong-ngomong di depan, yang ngetik itulah katanya kamu titipin sama dia apa yang mesti di ini. Nah itu kira-kira gimana tuh Mas secara ininya, maksudnya kenapa bisa begitu, kemudian strategi yang kalau kita bilang ideal mungkin bilang bukan ideal ya, tapi supaya tetap usulan itu dari awal sampai akhir tetap pada tempatnya gitu. Itu gimana, gitu. Ya kan gini Mas. Jadi kita harus menyadari bahwa yang gerilya itu bukan hanya kita gitu loh. Iya, iya. Yang gerilya itu juga banyak pihak, termasuk juga pihak-pihak yang mencoba untuk mendapatkan juga gitu. Sehingga kemudian dalam step-step itu yang kemudian perlu kita pastikan gitu Mas. Bangunan komunikasi itu kita perlukan. Ya benar juga, kadang cara-cara yang tidak normal seperti tadi disampaikan, karena itu juga pernah pengalaman, saya itu juga pernah punya pengalaman begitu. Jadi kalau kesulitan melakukan audiensi dengan dewan, itu yang saya ajak ngobrol itu adalah tukang ketik dari fraksi. Jadi orang di fraksi yang terbiasa melakukan membantu dewan itu kemudian saya ajak ngobrol, dan 1-2 usulan itu justru masuk dari situ gitu. Baru kemudian, tetapi saya tidak lepas begitu saja. Ketika sudah masuk, saya pastikan masuk, saya tempel orang atau dewan yang akan menyuarakan gitu. Jadi jangan sampai juga nanti itu dikoreksi karena salah ketik. Karena kejadian salah ketik kan tidak hanya di DPR, di DPR RI aja ada kejadian salah ketik kan gitu. Salah ketik kok miliar. Salah ketik dalam arti yang sesungguhnya atau salah ketik dari sebetulnya ya karena ketahuan toh, karena ketahuan terus kemudian itu salah ketik gitu. Tapi maksud saya salah ketik yang kemudian kita setting bahwa itu bukan salah ketik karena itu memang ada dasarnya gitu. Sehingga kita siapkan ketika ada yang menyuarakan kemudian dikonfirmasi sama teman-teman di media itu bisa memberikan argumen yang jelas gitu. Itu cara-cara istilahnya cara-cara potong kompas, dan saya juga sebenarnya tidak menyarankan potong kompas begitu. Karena kita jadi bahasanya kita tidak ada ubahnya dengan para pemain yang lain gitu. Yang perlu kita lakukan ya dari bangunan komunikasi itu, terus kemudian ya kita perlu istilahnya kemitraan kritis dengan pemerintah daerah, dengan eksekutif itu perlu kita jalin. Jadi begini, saya ini sharing pengalaman saja. Di satu kota waktu itu memang di kota Solo gitu ya. Saya dekat dengan dinas kesehatan di kota Solo. Ketika ada pembahasan rencana penyusunan Renja SKPD, kemudian pembahasan KUHP-PA, itu kita juga sering diajak ngobrol gitu. Tetapi ketika kemudian ada kebijakan dari dinas kesehatan yang sekiranya itu akan berpotensi merugikan masyarakat, atau kemudian ada yang menurut kami ada yang perlu diingatkan, ya kami ingatkan gitu. Meskipun itu sudah dekat, tetapi perlu diingatkan gitu, bahwa ini kebijakan melanggar ini, potensinya begini. Kalau misalnya kemudian nanti ini dilanggar dan dilanjutkan, ya posisinya yang selama ini kita saling mengisi itu mungkin bisa jadi akan saling mengingatkan jadinya ini gitu. Bahasa kami saling mengingatkan. Jadi kalau ditanya, lo kewenanganmu apa? Lo
di dalam Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional sudah jelas kita memiliki ruang untuk terlibat di situ, dan ini amanat undang-undang, bukan hanya kemudian kami cari-cari sesuatu gitu. Nah, bangunan komunikasi itu yang perlu kita intensifkan karena itu kelemahan kita. Kalau kita hanya menyuarakan di depan pagar tanpa kita membangun komunikasi yang lebih intensif dengan di dalam, itu kita hanya akan dibatasi saja terus, tetapi kita tidak bisa mempengaruhi. Memang menjaga agar menjadi mitra yang kritis itu yang kemudian tidak mudah, tetapi itu bisa kita lakukan. Sehingga kemudian apa yang sudah terjadi tadi itu bisa dihindari ketika kita intensif loh. Misalnya kemudian kita dapat data nih, usulan kita hilang gitu ya, kemudian kita bisa bertanya kembali karena kita sudah punya ruang komunikasi atau sudah terbiasa untuk berkomunikasi, sehingga kemudian ketika kita tanya juga konteksnya bukan kemudian komplain, tetapi kemudian kita mengingatkan. Ini kemarin usulan masih ada, kenapa hari ini tiba-tiba usulan kami tidak ada, misalnya begitu. Itu bisa disampaikan dengan lebih elegan. Jadi kalau tetap aja tidak ada, kita di step berikutnya bisa diingatkan kembali gitu. Alasannya apa mencoret ini jadi sehingga kemudian berganti dengan usulan yang lain gitu. Kalaupun kan kita masih punya step panjang, step banyak ini yang bisa kita mainkan. Kalau memang semua langkah itu sudah susah masuk, ya media kita mainkan gitu untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak begitu. Begitu Mas Eka. Oke. Terima kasih Mas Setio. Mudah-mudahan bisa sedikit membantu mencerahkan ya Kang Ewo, karena memang ini kita sesinya terbatas. Nanti ketemu di Medan lah kita. Iya, nanti Mas Setio sebentar lagi akan ke Medan karena kita ada program juga untuk di BPS ya di Medan, jadi pasti nanti akan ada interaksi dengan teman-teman di sana. Ya. Mengingat waktu teman-teman sekalian, ini kita sudah mohon maaf sudah melewati batas waktu yang sudah kita buat sebelumnya. Saya pikir itu untuk sesi kita di pagi hingga siang hari ini, rekan-rekan sekalian. Terima kasih Mas Setio atas kesempatannya, atas waktunya hari ini sudah memfasilitasi dan berbagi dengan kita di tim Impact Plus. Terima kasih juga buat teman-teman di tim Impact Plus dan juga tim Backend. Bil khusus tentu saja terima kasih untuk semua teman-teman audiens ya yang hari ini bergabung bersama kita di kelas sesi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kan sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri sesi kita dari pagi hingga siang hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.